Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba bahas tentang permutasi, kombinasi, dan peluang bersyarat. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Dalam hal ini kita akan coba membahas materi beserta penggunaan aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, kita tahu ya, permutasi itu adalah susunan beberapa objek ya dengan dengan memperhatikan urutan. Jadi kalau misalkan saya punya objeknya 4 misalnya ya, mau kita susun, nah berapa banyak cara penyusunannya, nah itu tapi urutannya tidak diperhatikan, nah itu dia namanya permutasi. Jadi permutasi itu cara untuk mendapatkan banyaknya susunan dari beberapa objek atau dari seluruh objek yang dimiliki dalam sebuah himpunan atau dalam sebuah grup dengan memperhatikan urutan. Jadi di sini urutan diperhatikan ya. Contoh yang sederhananya kan begini. Kalau misalkan saya punya objeknya A, B, C, D ya, ada 4, kemudian kita susun ya. Nah, ini di sini ada ya. Ada 4 misalkan ya, saya punya objeknya nih, ada 4. Nah, mau kita susun nih objeknya yang dikasih merah saya, mau kita susun, ternyata kan susunannya itu ada ABCD, BACD, CABD, DABC kan, dan seterusnya. Nah, kalau objeknya 4 sih masih bisa ya, masih bisa kita hitung atau bisa kita daftarkan satu-satu ya susunannya ya. Tetapi kalau misalkan nanti objeknya ada 5, ada 10, bahkan mungkin objeknya lebih banyak dari itu, nah itu kan kita susah ya untuk untuk menghitung berapa banyak susunan yang ada ya. Nah, jadi permutasi itu adalah kita ingin menghitung banyaknya susunan ya, banyaknya susunan yang terjadi dari sebanyak n objek dari yang kita susun ya. Nah ini. Jadi kalau saya punya tadi misalkan 4 objek, kita susun seluruhnya ke 4-4-nya ya, asalnya ABC, ABCD, BACD, CABD, maka itu susunannya ada 24 ya. Sini 1 2 3 4 kalikan 6. Jadi ada 24 susunan ya. Nah, ini kan masih bisa ya, karena objeknya cuma sedikit ya, hanya ada 4 objek ya. Tapi kalau misalkan objeknya banyak, tadi saya katakan itu agak susah juga ya kita menentukan. Nah, dalam permutasi kan kadang begini, kita objeknya ada 4 nih, tapi yang mau kita susun dari 4 objek itu 2 misalkan ya, susunan 2 objek dari 4 objek yang tersedia misalkan begitu ya. Saya punya ABC, punya ABCD, tapi yang mau saya tahu ada berapa susunan 2 huruf dari 4 huruf yang ada. Misalkan ya susunannya AB, AC, AD misalnya, BC, BD, CD, nah ada berapa. Nah itu kan macam-macam kasusnya seperti itu. Nah, pertama dulu kita ingin bahas dulu ini bagaimana kita bisa menghitung banyaknya susunan dari n objek dan disusunnya seluruhnya gitu kan. Maka ini kan rumusnya kita tahu bersama, itu rumusnya pakai, kalau misalkan kita simbolkan permutasinya dengan P, itu dengan rumusnya adalah P sama dengan N faktorial kan gitu ya. P sama dengan N faktorial ya. Jadi N faktorial, jadi kalau misalkan objeknya ada 6, berarti 6 faktorial. Berarti 6 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Nah itu 6 faktorial. Jadi kalau misalnya ya, seperti itu. Nah, atau bisa juga dia pakai rumus yang seperti ini ya. Rumus permutasi ya, yang mempunyai n elemen, banyaknya permutasi dengan ukuran permutasi dengan jumlah n elemen itu R dirumuskan sebagai berikut. Nah ini kalau ini kita gunakan, kalau ini dia digunakan adalah untuk menentukan banyaknya permutasi ya, n elemen, R elemen dari n elemen. Artinya begini, kita punya contohnya punya 6 ya, punya 6 objek, tapi yang mau kita susun dari 6 objek itu ada 3 ya, ada 3 objek yang mau kita susun. Maka banyaknya
permutasi yang terjadi itu adalah 120. Bagaimana 120 menghitungnya? 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial, ya. 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Sementara 6 dikurangi 3 kan 3 faktorial, jadi 3 faktorial itu udah 3 kali 2 kali 1. Nah ini untuk menghitung permutasi, ya, banyaknya. Jadi permutasi dia tidak memperhatikan urutan. Nah ini contoh-contoh kasus yang terjadi dalam permutasi, ya. Jadi kalau dalam sebuah kelompok ada 4 orang A, B, C, D, dari keempat itu akan dipilih ketua dan wakil ketua. Karena yang mau dipilih ketua dan wakil ketua berarti kan di sana cuma 2, ya. Nah, nanti apakah yang terpilih adalah AB, kan kemungkinan gitu, ya. Yang terpilih kemungkinan AB, AC, AD, atau kemungkinan yang terpilihnya adalah BC, BD, atau CD, ya, bisa aja misalnya yang terpilih. Nah, yang kita ingin tahu ada berapa cara yang dapat terjadi susunan antara ketua dan wakil ketua. Nah, jadi kalau lihat persoalan di atas itu, ya, banyaknya permutasi itu adalah 4 faktorial. Kenapa ini 4 faktorial? Karena di sini ada 4, ya, objeknya ada 4, kemudian maka di sini ada 4 faktorial, ya. Nah, sementara yang bawahnya adalah 4 dikurangi 2. 2-nya karena kita ingin memilih 2. Berarti banyaknya susunan yang terjadi kalau ada 4 orang, kita ingin memilih ketua dan wakil ketua, itu ada 12. Nah, itu penggunaan rumus, ya. Rumus untuk mencari banyaknya susunan, ya, yaitu dengan rumus n faktorial per n dikurangi r faktorial. Nah, di samping itu kita ingin mengetahui nih berapa banyaknya permutasi yang terjadi. Kita di samping menggunakan rumus juga bisa menggunakan software Microsoft Matematik. Nah ini kita buka dulu software matematikanya. Nah ini yang terjadi di sini seperti biasa, ini adalah kalkulatornya, ya, tempat dimana kita memasukkan operator atau memasukkan perintah, ya, apa yang kita inginkan. Kita tadi mencari permutasi, kita ketik permutation, ya. Kemudian di sini di paling bawah ada petunjuk penulisan. Jadi kalau permutasi 4,5. Nah, tadi kita ingin menghitung permutasi 4 objek, ya, dan yang akan disusun 2 objek. Berarti di sini kemudian kita ketikkan 4,2, ya, di setelah tulisan permutation, kemudian kita klik enter. Maka di sini akan memberikan permutasi 4,2 adalah 12. Sama, ya, dengan jawaban yang kita dapat tadi, ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, pada contoh berikutnya, pada suatu perlombaan balap sepeda terdiri dari 7 orang, akan diambil 3 orang sebagai juara 1, 2, 3, ya. Carilah berapa banyak cara untuk menyusun, ya. Berapa banyak cara untuk menyusun susunan juara yang mungkin terjadi, ya. Jadi berapa banyak susunannya. Nah, ini berarti kan 7P, ya, P 7,3. Berarti di sini 7 faktorial, 7 dikurangi 3 faktorial. Itu yang terjadi adalah 210 faktorial, ya. Kita coba dengan menggunakan aplikasi Microsoft, ya. Permutation di sini kita 7,3, ya. Nah, P enter. Nah, yang terjadi 210. Jadi cocok, ya, cara yang kita gunakan, ya. Cara yang kita gunakan dengan aplikasi yang kita gunakan, jadi cocok. Nah, sama dengan ini, ya. Ini tinggal 7,2 akan muncul, ya. 7,2, ya, permutation, ya. 7,2. Sorry, ya. Nah, kita akan muncul tadi nilainya adalah 42. Nah, ini akan cocok juga dengan ini 42. Nah, itu permutasi yang terjadi, ya. Selanjutnya kombinasi, ya. Kita coba kombinasi. Kombinasi itu adalah metode untuk mendapatkan banyaknya cara dari susunan objek yang ada dalam suatu himpunan atau dalam suatu grup. Nah, tanpa memperhatikan urutan. Jadi di sini urutan tidak diperhatikan, ya. Nah, contoh yang mungkin yang paling sederhana, ya, aplikasi yang sederhana, ya, untuk pemahaman yang sederhana. Ya, ketika kita punya 3 warna cat, gitu, ya, cat warna merah, kuning, hijau, ya, merah, kuning, hijau, ya. Nah, kita mau campur nih, maka yang pertama kita masukkan dulu merah, kemudian kuning,
selanjutnya hijau. Nah, ini hasilnya akan sama ketika kita memasukkan hijau dulu, baru merah, baru kuning terakhir. Itu akan sama. Nah, artinya di sini yang mana warna mana yang pertama kita masukkan ke dalam wadah untuk dicampur, itu tidak mempengaruhi ya. Apakah yang merah dulu, apa yang kuning dulu, atau yang hijau dulu, maka nanti akan sama dengan mungkin yang kuning dulu, baru hijau, baru merah kan itu. Ini kombinasi, dia tidak memperhatikan urutan. Nah, contoh kasus, jadi kalau misalkan saya punya 3 buah objek AB, AC, AD tadi, BC ya, ABC kan ya, kita mau susun. Kalau dipermutasi kan dia memperhatikan urutan. Kalau dikombinasi enggak. Dari susunan angka ABC itu kan yang kemungkinan yang terjadi susunannya itu adalah AB, AC, CB, ada 3 ya. Tetapi di dalam permutasi kan AB, AC, BC, BA, CA dan CB. Sebab di dalam permutasi AB itu dianggap sama dengan BA gitu kan. Di dalam kombinasi. Jadi AB sama dengan BA. Jadi ketika saya nyampur warna merah dengan hijau, sama saja dengan hijau dicampur dengan merah, nah gitu kan. Nah, itu di dalam kombinasi ya. Jadi tidak ada urutan yang harus diperhatikan ya. Nah, sehingga karena tidak ada urutan ya, AC sama dengan CA. Yang penting unsurnya, lihat unsurnya. Kalau AC unsurnya A dengan C, CA unsurnya A dan C. Karena dua-duanya sama unsurnya, maka itu dihitungnya satu urutan gitu ya. Tidak dikatakan 2 urutan ya. BC ya sama dengan CB kan ya. Mau nyampur BC dulu atau CB dulu ya sama saja gitu ya. Nah, itu di dalam kombinasi ya. Nah, ini contoh kombinasi ya. Nah, jadi kombinasi perbedaannya kalau di dalam kombinasi di dalam penyebutnya itu ada tambahan 4 faktorial, ada tambahan R faktorial. Jadi kalau misalkan kita tuliskan rumusnya seperti tadi di atas ya, rumus permutasi. Nah, di sini ini Pn, R. Nah, di kombinasi itu dikalikan, penyebutnya dikalikan dengan R faktorial. Ya. Kalau di permutasi tidak ada R faktorial lagi. Tapi kalau di kombinasi dia ada R faktorial. Ya. Nah, ini. Kita ingin mencari kombinasi ya 10 objek ya, banyaknya kombinasi 4 objek dari 10 objek yang tersedia. Artinya begini, saya punya 10 warna, tetapi yang mau kita campur itu cuma 4 warna ya. Kemungkinan yang terjadi ada warna apa saja gitu. Ada berapa warna kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata caranya adalah 10,C 10,4, karena C itu kombinasi berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi 10 faktorial itu 6 faktorial. Nah, sementara di sini 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, ini sengaja kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Sementara 6 faktorial sama dari 6 sampai 1, kemudian 4 faktorial 4 sampai 1. Nah, di sini tidak dipanjangkan ya. Cukup karena di sini 6 faktorial sama dengan 6 faktorial, berarti di sini yang ini kita terjemahkan adalah 6 ya kali 5 sampai ke sininya sampai kali 1 gitu ya. Sampai kali 1. Kasus ini sama ya dengan yang ada di sini gitu ya. Sehingga bisa kita bagi 6 faktorial dibagi 6 faktorial itu 1 ya. Sehingga kita coret saja ini ya, coret saja karena dia hasil pembagiannya 1 ya. Nah, hasilnya 5040 dibagi 24 ada 240. Oke. Nah, ini menggunakan rumus. Bagaimana sekarang kita gunakan aplikasi Microsoft Mathematics ya untuk mencari permutasi. Di sini ada tulisan combination ya. Di sini ada tulisan combination ya. Oke, nanti kita klik dulu combination. Oke, di sana dituliskan 10,4 ya, 10,4. Apakah dia 210? Oke, enter. Nah, hasilnya adalah 210. Hasilnya 210. Sehingga aplikasi ini bisa membantu kalian untuk mengontrol apakah jawaban yang kita
buat benar atau salah. Nah, seperti itu. Oke, lanjutkan ya. Nah, contoh berikutnya, jika dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng ya, nah, maka banyaknya cara dalam mengambil 4 kelereng berarti kan 7,4. Jadi kita 7,4 masukkan combination 7 ya, 4, kemudian kita tekan enter, hasilnya itu 35 ya. Nah, sama 35 cara. Tuh. Selanjutnya ada peluang bersyarat. Apa itu peluang bersyarat? Jadi peluang bersyarat itu adalah peluang terjadinya kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian B telah terjadi. Jadi peluang bersyarat ini dilambangkan dengan P A garis B gitu ya. Dimana P A garis B ya, kalau ada kasus himpunan A dan atau ada A dan B gitu ya, kejadian A dan B, maka ini dibacanya peluang terjadinya A bila B telah terjadi. Ya, peluang terjadinya A bila B telah terjadi, atau peluang A bila B diketahui gitu ya. Oke. Jadi peluang bersyarat B bila A diketahui dilambangkan dengan, kalau ini peluang bersyarat, ini peluang terjadinya A bila B telah terjadi. Kalau ini peluang terjadinya B bila A diketahui ya. Jadi peluang bersyarat B bila A diketahui gitu ya, dilambangkan atau. Nah, dengan di mana peluang A itu lebih besar dari 0 ya, disebut peluang A dengan syarat B ya. Nah, peluang A dengan syarat B, atau dibacanya peluang terjadinya A bila B telah terjadi ya. Nah, ini contoh ya. Ini saya kebawahkan dulu contoh. Misal ruang contoh ya. Ini misalkan ruang sampel ya, berpeluang sama dari percobaan melempar sebuah dadu. Jadi ada dadu ya. Dadu itu permukaannya 6 ya, sisi-sisinya itu kan mungkin 1, 2 sampai 6 ya, maka itu S. Itu disebut S-nya apa? S itu melambangkan ruang sampel atau ruang contoh ya. S sampel loh. Ruang sampel. Dan terdapat 2 kejadian, yaitu B kejadian muncul sisi kurang dari 6, berarti B nya itu kemungkinan yang munculnya 1, 2, 3, 4 sampai 5 karena dia kurang dari 6. Kemudian A kejadian muncul sisi genap, sisi genapnya adalah 2, 4, dan 6. Jadi berdasarkan pernyataan tadi ya, maka peluang B itu adalah 5/6 ya, karena bilangan yang kurang dari persisi yang kurang dari 6 itu kan ada 5. Sementara ruang sampelnya di sini ada 6. Ini menunjukkan NS gitu ya. NS. Jadi ini NS. Kemudian PA ini 3 itu adalah NA, peluang kejadian muncul sisi genap, sedangkan 6 ini adalah NS, banyaknya ruang sampel, jadi 1/6. Jika 2 kejadian A dan B dilakukan berurutan, yaitu B terjadi terlebih dahulu kemudian menyusul A, maka kita tulis A-nya 2, 4, 6 ya, peluang kejadian A setelah kejadian B ya, atau disebut A given B, atau ditulis dengan peluang kejadian A bila mana B telah terjadi itu adalah 3/5 ya. 3-nya apa? 3-nya adalah A ya. Banyaknya himpunan A, yaitu A-nya ada 2, 4, 5, sementara 5 ini adalah banyaknya kardinalitas atau banyaknya himpunan B ya, karena B-nya sangat yang terjadi, kemungkinan B yang terjadinya kan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, baik, contoh berikutnya, sebuah kota kecil memiliki 1 mobil ya, pemadam kebakaran dan 1 mobil ambulan ya. Nah, peluang mobil kebakaran itu dapat digunakan pada saat diperlukan adalah 0,98, dan peluang ambulan tersedia waktu diperlukan adalah 0,92. Dalam hal ini terjadi kecelakaan akibat kebakaran, keduanya tersedia dan siap digunakan. Nah, misalkan A dan B masing-masing menyatakan bahwa mobil kebakaran dan ambulan ya, dia A mobil pemadam kebakaran, B-nya itu adalah menyatakan ambulan ya, siap digunakan. Nah, jadi ini peluang ini irisan ya.
Nah, jadi PA dikalikan PB itu 0,98 dikalikan 0,92 jadi 0,901 peluangnya itu ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, mudah-mudahan video singkat ini dapat membantu memahami tentang permutasi, kombinasi, dan peluang bersyarat, terutama juga bisa membantu dalam penggunaan Microsoft Matematik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.